Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mardianti dari Teknik Informatika 3C dengan NIM 235333821. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 1.2 pada modul 2, yaitu ada sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) atau antarmuka pengguna grafis (GUI). Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt pemerintah, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Sistem mengeksekusi perintah seiring kali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun, pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Kemudian, pada poin 1.2, ada antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android memerlukan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Namun, GUI tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Internet Operating System atau iOS. Cisco iOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco, apapun jenis atau ukuran perangkatnya. Setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco iOS yang berbeda. Sistem informasi Cisco lainnya termasuk iOS XE, iOS XR, dan NX OS. Selanjutnya ada tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, masukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS, pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut, yaitu gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI, gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Kemudian pada poin 1.4 ada metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit
eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Berikut ada 3 metode. Yang pertama ada menghibur. Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses out of band mengacu pada akses melalui saluran manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat saja. Keuntungan menggunakan port konsol adalah perangkat yang dapat diakses bahkan jika tidak ada layanan jaringan yang dikonfigurasi, seperti melakukan konfigurasi awal. Komputer yang menjalankan perangkat lunak, emulasi, terminal, dan kabel konsol khusus untuk terhubung ke perangkat diperlukan untuk koneksi konsol. Kemudian ada metode shell aman atau SSH. SSH adalah metode in-band yang direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti koneksi konsol, koneksi SSH memerlukan layanan jaringan aktif pada perangkat, termasuk antarmuka aktif yang dikonfigurasi dengan alamat. Sebagian besar versi Cisco iOS menyertakan server SSH dan klien SSH yang dapat digunakan untuk membuat sesi SSH dengan perangkat lain. Kemudian ada bahasa Indonesia, Telnet. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti SSH, Telnet tidak menyediakan koneksi transkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di lingkungan lab. Autentikasi pengguna, kata sandi, dan perintah dikirim melalui jaringan dalam bentuk teks biasa. Praktik terbaik adalah menggunakan SSH, bukan Telnet. Cisco iOS mencakup server Telnet dan klien Telnet. Kemudian pada poin 1.5 ada program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial, melalui port konsol, atau melalui koneksi SSH atau Telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Selanjutnya pada poin 2.1 ada primary command. Ada metode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode exec pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Metode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Metode exec pengguna diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol lebih dari. Privilege exec mode untuk menjalankan perintah konfigurasi administrator
jaringan harus mengakses privilege exec mode. Mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti Global Configuration Mode hanya dapat diakses dari privilege exec mode. Privilege exec mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar. Tabel ini merangkum kedua mode dan menampilkan perintah CLI default pada saklar dan router Cisco. Metode perintahnya ada dua, yaitu metode eksklusif pengguna dan mode exec istimewa. Pada mode eksekutif pengguna, mode ini hanya mengizinkan akses ke sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas. Sering disebut sebagai mode hanya lihat. Pada mode exec istimewa, mode memungkinkan akses ke semua perintah dan fitur. Pengguna dapat menggunakan perintah pemantauan apapun dan menjalankan perintah konfigurasi dan manajemen. Selanjutnya, mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global, yang umum disebut dengan konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang memengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat seperti switch config pagar. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Pada mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Kedua mode subkonfigurasi umum meliputi metode konfigurasi jalur, digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol SSH, Telnet, atau AUX. Metode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Bila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya, perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch config line pagar, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch config if pagar. Pada poin 2.3 yaitu mode perintah utama CLI iOS. Di sini ada video ini. Selanjutnya pada poin 2.4 yaitu navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user exec mode ke privilege exec mode digunakan perintah enable. Digunakan perintah disable privilege exec mode untuk kembali ke user exec mode. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, digunakan perintah konfigurasikan pada mode exec istimewa terminal. Untuk kembali ke mode exec istimewa, masukkan perintah keluar mode konfigurasi global. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda. Misalnya, untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris diikuti oleh jenis nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Gunakan perintah keluar untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi manapun,
dari mode konfigurasi global ke mode satu langkah di atasnya dalam hierarki mode. Masukkan perintah keluar. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi ke mode efek istimewa, masukkan perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol Ctrl+Z. Anda juga dapat berpindah langsung dari satu mode subkonfigurasi ke mode lainnya. Perhatikan bagaimana setelah memilih antar muka, prop perintah berubah jadi config line pagar menjadi config if pagar. Selanjutnya pada poin 2.5 ada video navigasi antar mode iOS. Di sini bisa dilihat sendiri. Selanjutnya pada poin 2.6 ada catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaksis. Saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAcad memberi Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan memecahkan masalah Anda. Karena ini adalah alat simulasi. Alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Salah satu alat tersebut adalah pemeriksa sintaksis. Di setiap pemeriksa sintaksis, Anda diberi serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu. Anda tidak dapat melanjutkan dalam pemeriksa sintaksis kecuali perintah yang tepat dan lengkap dimasukkan seperti yang ditentukan. Alat simulasi yang lebih canggih, seperti paket tracker, memungkinkan Anda memasukkan perintah yang singkat seperti yang akan Anda lakukan pada peralatan nyata. Selanjutnya pada poin 2.1 ada periksa sintaksis navigasi antar mode iOS. Pada poin 3.1 ada struktur perintah dasar iOS. Topik ini membahas struktur data perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang spesial. Selanjutnya ada pemeriksaan sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen. Untuk memerlukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah, lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan suatu perintah. Seperti yang diidentifikasi dalam tabel. Teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Ada beberapa contoh konvensi, yaitu yang pertama ada huruf tebal. Teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang Anda masukkan secara harfiah seperti yang ditunjukkan. Huruf miring, teks miring menunjukkan argumen yang Anda berikan nilainya. Kemudian ada X tanda kurung siku menunjukkan elemen opsional atau kata kunci atau argumen. Kemudian ada kurung kurawal menunjukkan
elemen yang diperlukan, kata kunci atau argumen. Kemudian ada tanda kurung dan garis vertikal dalam tanda kurung siku menunjukkan pilihan yang wajib dalam elemen opsional. Spasi digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian perintah yang jelas. Selanjutnya, pada poin 3.3 ada fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia. Bantuan peka konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Bantuan yang peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan berikut dengan cepat. Perintah apa saja yang tersedia pada setiap mode perintah? Perintah mana yang dimulai dengan karakter atau sekelompok karakter tertentu? Argumen dan kata kunci apa yang tersedia untuk perintah tertentu? Untuk mengakses bantuan peka konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Salah perintah dimasukkan, penerjemah baris perintah mengevaluasi perintah dari kiri ke kanan. Jika penerjemah memahami perintah tersebut, tindakan yang diminta akan dijalankan dengan CLI kembali ke prop yang sesuai. Namun, jika penerjemah tidak dapat memahami perintah yang dimasukkan, ia akan memberikan umpan balik yang menjelaskan apa yang salah dengan perintah tersebut. Kemudian ada video bantuan sensitif konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Lanjut pada poin 3.5, ada tombol panas dan pintasan. iOS CLI menyediakan tombol pintas yang memudahkan konfigurasi, pemantauan, dan pemecahan masalah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat hingga jumlah karakter minimum yang mengidentifikasikan pilihan yang unik. Misalnya, perintah configure dapat dipersingkat menjadi conf, serta configure adalah satu-satunya perintah yang dimulai dengan conf. Versi yang lebih pendek lagi con. Tidak akan berfungsi karena lebih dari satu perintah dimulai dengan con. Kata kunci juga dapat dipersingkat. Tabel ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Ada papan tulis. Menyelesaikan entry nama perintah parsial. Spasi mundur untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Ctrl plus D untuk menghapus karakter pada kursor. Tombol Ctrl plus K untuk menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir baris perintah. Tombol Escape D menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir kata. Ctrl plus U atau Ctrl plus X menghapus semua karakter dari kursor kembali ke awal baris perintah. Tombol Ctrl plus B digunakan untuk menghapus kata di sebelah kiri kursor. Tombol Ctrl plus A memindahkan kursor ke awal baris. Panah kiri atau Ctrl B memindahkan kursor satu karakter ke kiri. Escape B memindahkan kursor kembali satu kata ke kiri. Escape F memindahkan kursor maju satu kata ke kanan. Panah kanan atau Ctrl F memindahkan kursor satu karakter ke kanan. Ctrl E memindahkan kursor ke akhir baris perintah. Panah atas atau Ctrl plus P mengingat perintah sebelumnya dalam buffer riwayat dimulai dengan perintah terbaru. Panah bawah atau Ctrl plus N
beralih ke baris berikutnya dalam buffer riwayat. Ctrl plus R atau Ctrl plus I atau Ctrl plus R menampilkan kembali perintah sistem dan baris perintah setelah tombol konsol diterima. Bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah. Tabel berikut menjelaskan tentang penekanan tombol yang dapat digunakan untuk perintah yang ditampilkan. Ada masukan kunci, yaitu untuk menampilkan baris berikutnya. Tombol spasi untuk menampilkan layer berikutnya. Kunci lainnya untuk mengakhiri string tampilan. Kembali ke perintah sebelumnya kecuali Y yang menjawab ya pada perintah more dan bertindak seperti bilah spasi. Tabel ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari satu operasi. Ctrl C. Bila dalam konfigurasi apapun mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode efek istimewa. Bila dalam mode pengaturan, kembali ke prop perintah. Ctrl Z dalam mode konfigurasi apapun, mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode efek istimewa. Ctrl Shift 6, urutan pemutusan serbaguna yang digunakan untuk membatalkan pencarian DNS, tracker route, dan ping, dan sebagainya. Selanjutnya ada video, tombol panas dan pintasan. Selanjutnya ada paket tracker, menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini, Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS, termasuk berbagai mode akses pengguna, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan secara rutin. Anda juga akan berlatih mengakses bantuan yang peka terhadap konteks dengan mengonfigurasi perintah clock. Lanjut pada poin 4.1, ada nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengkonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya, saklar Cisco iOS adalah switch. Masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH? Nama host memberikan konfigurasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama yang bijak, Anda lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host. Mulailah dengan sebuah huruf, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf dan angka, gunakan hanya huruf angka dan tanda hubung. Panjangnya kurang dari 64 karakter. Satu organisasi harus memilih konvensi penamaan yang memudahkan untuk
intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya, gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 saklar yang membentang di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam satu jaringan. Konvensi penamaan yang digunakan menghubungkan lokasi dan tujuan setiap perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sehingga perangkat tambahan dapat diberi nama yang sesuai. Selanjutnya ada pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan mengamankan ESEK istimewa. ESEK pengguna dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Selain itu, semua kata sandi harus dienkripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa poin yang penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kata sandi. Gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, atau urutan numerik. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Selanjutnya pada poin 4.3 ada konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat, Anda berada dalam mode ESEK pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses mode ESEK pengguna, memasukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Angka 0 digunakan untuk mewakili antarmuka konsol pertama, dan dalam kebanyakan kasus satu-satunya. Selanjutnya, tentukan kata sandi mode ESEK pengguna menggunakan perintah kata sandi. Terakhir, aktifkan akses ESEK pengguna menggunakan perintah login. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode ESEK pengguna. Untuk memiliki akses administrator ke semua perintah iOS, termasuk mengonfigurasi perangkat, Anda harus memperoleh akses mode ESEK istimewa. Ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Jalur terminal virtual memungkinkan akses jarak jauh menggunakan telnet atau SSH ke perangkat. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur yang diberi nomor 0 hingga 15. Untuk mengamankan jalur, masuk ke mode jalur menggunakan perintah konfigurasi global jalur. Selanjutnya, tentukan kata sandi menggunakan perintah password. Terakhir, aktifkan akses menggunakan perintah login. Selanjutnya, ada enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa.
Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengekskripsi semua kata sandi teks biasa menggunakan perintah konfigurasi global, layanan password encryption, ya seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah ini menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Selanjutnya ada pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seorang dituntut karena menombol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner mod pagar the message of the day pagar. Karakter pagar dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas. Karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Karena alasan ini, tombol seperti pagar sering digunakan setelah perintah dijalankan. Banner akan ditampilkan pada semua upaya berikutnya untuk mengakses perangkat hingga banner dihapus. Pada poin 4.6 ada video, akses administratif aman ke switch. Lanjut pada poin 5.1 ada file konfigurasi. Kini Anda tahu cara melakukan konfigurasi dasar pada switch, termasuk kata sandi dan pesan banner. Topik ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Startup config. Ini adalah berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM. Berkas ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyalakan atau dibuat ulang. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Running config. Ini disimpan dalam random access memory. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung memengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori volatil. RAM akan kehilangan semua isinya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Selanjutnya ada mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan pun disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya, hapus perintah yang diubah satu persatu, atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode exec istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan penggunaan perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan
yang belum disimpan adalah perangkat akan offline dan dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Saat pemuatan ulang dimulai, iOS akan mendeteksi bahwa konfigurasi yang sedang berjalan memiliki perubahan yang tidak disimpan ke konfigurasi awal. Sebuah prompt akan muncul untuk menanyakan apakah akan menyimpan perubahan untuk membuang perubahan masukkan N atau No. Atau jika perubahan yang tidak diinginkan disimpan dalam konfigurasi startup, mungkin perlu untuk menghapus semua konfigurasi ini. Memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan memulai ulang perangkat. Konfigurasi startup dihapus dengan menggunakan perintah mode ASIC istimewa. Hapus startup config. Setelah perintah dikeluarkan, saklar akan meminta Anda untuk mengonfirmasi. Tekan Enter untuk menerima. Setelah menghapus konfigurasi startup, nvram muat ulang perangkat untuk menghapus berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari RAM. Saat memuat ulang, saklar akan memuat konfigurasi startup default yang awalnya disertakan dengan perangkat. Pada poin 5.3 ada video mengubah konfigurasi yang berjalan. Selanjutnya pada poin 5.4 ada menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa satu saklar telah dikonfigurasikan dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Lanjut pada poin 6.1 ada alamat IP. Anda telah melakukan konfigurasi perangkat dasar. Tentu saja keseruan belum berakhir. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda saling berkomunikasi, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki alamat IP yang sesuai dan terhubung dengan benar. Anda akan mempelajari tentang IP port perangkat dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam topik ini. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer, printer jaringan, telepon, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 225. Alamat IPv4 diterapkan ke perangkat individual dan terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga, berpasangan terpilin, kabel serat optik, kabel koaksial, atau nirkabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.
Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media yang berhasil membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya media dan instalasi. Tidak hanya setiap tautan internet memerlukan jenis media jaringan tertentu, tetapi setiap tautan juga memerlukan teknologi bagian tertentu. Misalnya, Ethernet adalah teknologi jaringan area lokal yang paling umum digunakan saat ini. Port Ethernet ditemukan pada perangkat pengguna akhir, perangkat saklar, dan perangkat jaringan lain yang secara fisik dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Switch Cisco AES Layer 2 memiliki port fisik agar perangkat dapat terhubung. Port ini tidak mendukung alamat IP Layer 3. Oleh karena itu, switch memiliki beberapa antarmuka virtual switch. Ini adalah antarmuka visual karena tidak ada perangkat keras pada perangkat yang terkait dengannya. Antarmuka virtual memungkinkan Anda mengelola switch dari jarak jauh melalui jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6. Setiap switch dilengkapi dengan satu SPI yang muncul dalam konfigurasi default. Selanjutnya pada poin 7.1 ada konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Sama seperti Anda memerlukan nomor telepon teman untuk mengirimkan pesan atau teks atau menelepon mereka, perangkat akhir di jaringan Anda memerlukan alamat IP agar mereka berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan Anda. Dalam topik ini, Anda akan menerapkan koneksivitas dasar dengan mengonfigurasi pengelamatan IP pada switch dan PC. Informasi alamat IPv4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan protokol konfigurasi host dinamis. Untuk mengonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel, Network Sharing Center, kemudian Change Adapter Setting, dan pilih adapter. Selanjutnya, klik kanan pada Property untuk menampilkan Local Area Connection Property, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan mempertimbangkan semua pekerjaan tambahan yang harus dilakukan tanpanya. Dalam satu jaringan, DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IPv4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Bayangkan berapa lama waktu yang diperlukan pada setiap kali Anda terhubung ke jaringan. Anda harus memasukkan alamat IPv4, subnet mask, gateway default, dan server DNS secara manual. Kalikan dengan setiap pengguna dan setiap perangkat dalam satu organisasi, dan Anda akan melihat masalahnya. Konfigurasi manual juga meningkatkan kemungkinan kesalahan konfigurasi dengan menduplikasi alamat IPv4 perangkat lain. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mengonfigurasi DHCP pada PC Windows, Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat
IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. PC Anda akan menjadi server DHCP dan diberi pengaturan alamat yang diperlukan untuk berkomunikasi di jaringan. Selanjutnya ada verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Lanjut pada poin 7.4, yaitu ada konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet masuk dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik yang sederhana, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan alamat IPv4 menggunakan perintah konfigurasi interface IP address. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perintah konfigurasi interface no shutdown. Setelah perintah dikonfigurasi, saklar memiliki semua elemen IPv4 yang siap untuk komunikasi melalui jaringan. Pada poin 7.5 ada mengonfigurasi antarmuka virtual switch. Pada poin 8.1 ada aktivitas video, uji tugas antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda menerapkan konektivitas dasar dengan mengonfigurasi pengelamatan IP pada switch dan PC. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda karena apa gunanya mengonfigurasi perangkat jika Anda tidak memverifikasi bahwa konfigurasinya berfungsi. Anda akan melanjutkan proses ini dalam topik ini dengan menggunakan CLI. Anda akan memverifikasi antarmuka dan alamat switch dan router di jaringan Anda. Dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC. Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dengan pengaturan alamat perangkat perantara seperti switch dan router. Klik play pada gambar untuk melihat demonstrasi video perintah show IP interface brief. Perintah ini berguna untuk memverifikasi kondisi antarmuka switch. In this video, I need to verify that the IP addresses 192.168.1.2 Selanjutnya, pada poin 8.2 ada aktivitas video. Uji konektivitas ujung ke ujung. Perintah ping yang dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain dan jaringan atau situs web di internet. Klik putar pada gambar untuk melihat demonstrasi video menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas ke saklar dan ke PC lain. Selanjutnya pada poin 9.1 ada paket tracker, konfigurasi dasar switch, dan perangkat akhir. Sebagai teknisi LAN yang baru direkrut, Anda diminta oleh manajer jaringan untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam mengonfigurasi LAN kecil. Tugas Anda meliputi konfigurasi
pengaturan awal pada dua switch dengan menggunakan Cisco iOS dan mengonfigurasi parameter alamat IP pada perangkat host untuk menyediakan konektivitas menyeluruh. Anda harus menggunakan dua switch dan dua host pada jaringan, kabel, dan daya. Kemudian ada konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. Bagian 1, menyiapkan topologi jaringan. Bagian 2, mengkonfigurasikan host PC. Bagian 3, konfigurasikan dan verifikasi pengaturan switch dasar. Selanjutnya, pada poin 9.3 ada apa yang saya pelajari dalam modul ini. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah. Untuk menggunakan papan ketik guna menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, serta melihat output pada monitor. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi metode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigur terminal. Untuk kembali ke mode exec istimewa, masukkan perintah exit global config mode. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk selaku perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia. Bantuan peka terhadap konteks periksa apapun harus memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Perangkat jaringan harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis guna mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Konfigurasikan dan enkripsi semua kata sandi. Berikan mode untuk mendeklarasi bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat dengan menambahkan banner ke output perangkat. Ada dua berkas sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Berkas konfigurasi yang sedang berjalan dapat diubah jika belum disimpan. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling menemukan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Struktur alamat IP v4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 225. Informasi alamat IP v4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol. Dalam satu jaringan, DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IP v4 otomatis untuk tiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasi pada SPI. Untuk mengkonfigurasi SPI pada switch, gunakan perintah interface VLAN 1.
pada mode konfigurasi global. Dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan perintah utilitas untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC, Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi pengaturan antarmuka dan alamat perangkat perantara, seperti switch dan router. Perintah show IP interface brief memverifikasi kondisi antarmuka switch. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas dari perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.